Pak, kalau kita berbicara tentang lab school sendiri, ini kan yang seperti tadi saya bilang, mempunyai nama yang udah cukup besar ya Pak ya. Core value-nya dari lab school secara umum ya, itu seperti apa sih Pak? Nelson Mandela kan pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata. Apa yang perlu kita siapkan? Yang paling utama adalah akhlak. Kami bukan sekolah agama, tetapi pendekatan-pendekatan agama itu sangat kami perhatikan. Jadi ketika nanti mereka menjadi pemimpin bangsa atau bahkan mungkin pemimpin dunia, itu mereka tidak melupakan akhlak gitu, seperti itu. Kita melihat anak-anak yang sekarang itu mereka memang tidak bisa ya, tidak cukup ya Pak dengan seperti mungkin zaman kita hanya menghafal mata pelajaran gitu. Betul. Di sini harus ada critical thinking. Iya, 4C itu. 4C apa aja Pak? Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan UNESCO itu ada 4C, tantangan abad 21 ya. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Empat itu kita benar-benar jaga di situ. Kalau dari lab school sendiri, mitigasinya, tapi sekaligus encourage anak-anak untuk bisa menguasai dunia digitalnya seperti apa? Jadi pertama nih, kami kesini juga membangun e-learning. Jadi kita bahan pembelajaran masuk ke semua di situ. Nanti kemudian tesnya juga menggunakan e-learning kita. Sebagai orang tua itu susah Pak untuk nyari sekolah. Pilih-pilihnya gitu. Boleh dong kita dikasih tips-tipsnya, triknya seperti apa? Jadi ada quote dari Prof. Koni Elismiawan. Iya, jadi podcast ini tuh diambil di bulan April. Ini tuh kalau untuk orang tua biasanya adalah masa-masa yang paling krusial. Bulan April waktunya kita menentukan anak kita mau sekolah di mana ya. Pilihannya ada banyak banget, bisa sekolah negeri, sekolah swasta, apalagi di Jakarta. Opsinya banyak sekali. Apalagi kalau kita melihat ya, ada sebuah pemikiran bahwa sekolah itu adalah sebuah ruang belajar untuk bisa melahirkan anak-anak yang bisa mengubah bangsa. Bahkan kalau Nelson Mandela bilang, ini bukan cuma merubah bangsa. Nelson Mandela menyampaikan pendidikan atau sekolah itu adalah senjata untuk merubah dunia. Luar biasa ya. Jadi kita harus benar-benar memilih sekolah yang sangat tepat. Dengan hadirnya kurikulum merdeka, ini juga pastinya menjadi sebuah tantangan, tapi juga menjadi sebuah peluang. Kalau dulu mungkin di zaman saya, mungkin di zaman Anda, kita biasanya kalau belajar itu lebih ke hafalan ya. Biasanya lebih guru yang mengambil peran lebih besar begitu. Tapi sekarang ini lebih ke anak-anak yang mendominasi begitu. Lebih ke self-centered learning begitu sebutannya. Nah, ini ada satu sekolah yang juga menerapkan self-centered learning, dan kalau pemirsa melihat ini adalah sekolah yang sudah punya nama besar di Jakarta gitu dan berbagai daerah, dan juga memiliki prestasi tidak hanya di level kota, nasional, tapi juga internasional. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Bapak Raidil Fitran MPD selaku Kepala Sekolah SMA Lab School Cirende ya Pak ya, Tangerang Selatan. Terima kasih loh Pak, kita sudah diajak podcast di ini tempat podcast Lab School ya? Iya, khusus podcastnya. Ih, keren loh tempatnya. Lab School Cirende punya podcast. Berarti anak-anak rajin buat podcast di sini. Ada kegiatan OSIS itu yang mereka lakukan di sini. Jadi mereka akan mengundang orang narasumber seperti itu untuk podcast di sini, seperti itu. Dari mulai alumni atau mungkin narasumber lain seperti itu. Iya, saya juga ngelihat di podcastnya itu followernya udah banyak. Iya. Banyak juga tokoh-tokoh nasional juga loh ya yang dihadirkan di sini. Ada yang mewawancara ini anak-anak SMA ya Pak ya? SMA seperti itu. Minggu depan kita akan mengundang AHY, tapi kegiatannya di auditorium seperti itu. Tapi anak-anak juga yang mengambil peran di situ? Iya, anak-anak yang mengambil peran itu. Tadi seperti yang Mbak katakan bahwa kita beri kesempatan kepada mereka untuk aktif gitu ya. Student Learning Center itu jadi bagian penting buat kita seperti itu. Sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan bakatnya. Gitu. Iya, kalau misalkan mau ngelihat di podcastnya ada Lab School Cirende ya Pak ya namanya ya. Dan banyak sekali kegiatan anak-anak di situ. Tadi juga saya keliling-keliling di sini Pak, nyaman sekali sekolahnya, juga fasilitasnya luar biasa. Dan juga tadi lagi mau sholat duhur di situ juga anak-anak semuanya. Itu wajib. Khusyuk, aktif semuanya ya Pak ya di itu situ. Mereka harus sholat berjamaah dan itu di absen. Oh, itu di absen juga. Oke. Memang karena pendidikan modern sekarang itu shifting ya Pak ya, bukan cuma sekedar tentang akademiknya, tapi juga tentang mentalitas, karakter, dan juga akhlak itu penting sekali, dan juga skill. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang lab school sendiri, ini kan yang seperti tadi saya bilang, mempunyai nama yang udah cukup besar ya Pak ya. Sudah lama sekali juga berdiri gitu ya.
boleh dong Pak kita juga diberikan pandangan. Sebenarnya kalau Ya. core value-nya dari lab school secara umum ya, karena lab Ya, school ada di betul. mana-mana termasuk ini di Betul. Rizky Rendah gitu. Itu seperti apa sih Pak? Jadi memang kalau kami dari dulu, dari zamannya Pak Arif Rahman, ya kalau kita ngelihat ke belakang, ini lab school itu berdiri tahun 68, seperti itu. Kemudian tahun 92 itu zamannya Pak Arif Rahman, itu jadi berubah sekolah swasta murni di Lab School Romangun saat itu, seperti itu. Nah, kalau value-nya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak itu, seperti tadi Mbak sampaikan tadi, bahwa Nelson Mandela kan pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata. Iya, Kita benar. seperti itu. Maka, apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang paling utama adalah akhlak. Karakter itu harus kita benar-benar perhatikan, seperti itu. Jadi antara akhlak dan akademik harus berjalan beriringan, seperti itu. Jadi kita punya prestasi akademik, tapi jangan lupa akhlak juga nomor satu, seperti itu. Kami bukan sekolah agama, tetapi pendekatan-pendekatan agama itu sangat kami perhatikan. Karena apa? Bagi kami itu basic sekali. Ketika mereka paham terhadap agamanya, melaksanakan atau mengamalkan agama mereka seperti itu, maka insya Allah bukan hanya akademik yang mereka peroleh nanti, tapi itu akhlak mereka. Jadi ketika nanti mereka menjadi pemimpin bangsa atau bahkan mungkin pemimpin dunia, itu mereka tidak melupakan akhlak itu, seperti itu. Jadi banyak sekali program-program kegiatan yang kita support untuk bagaimana pendidikan karakter itu kita jaga, seperti itu. Iya, memang karena sekarang tantangannya pasti dengan globalisasi begitu ya Pak ya, dengan dinamika global. Tantangan untuk anak-anak sekarang itu lebih berat Betul. pasti Pak. Apalagi nanti kan 2045 itu kita akan menghadapi bonus demografi. Benar. Yang kita harus siapkan dari sekarang. Iya, seperti karena itu. memang menjadi cita-cita kita semua ya, Indonesia Betul. bisa mencapai Indonesia Emas Betul. 2045. Ini pasti ya itu, peran seperti itu. peran sektor pendidikan ini sangat Betul. penting sekali. Tapi ada Iya. shiftingnya nggak sih Pak dari konsepnya atau dari pembelajaran di Lab Iya. School Cirende sendiri? Jadi memang kami sangat memperhatikan tadi akhlaknya seperti itu. Kemudian juga sebenarnya kami sekarang punya program Japan Track. Apa itu? Jadi anak-anak yang ingin bersekolah di luar negeri, utamanya Jepang, kita Oke. siapkan satu kelas itu, seperti itu. Nanti tahun pelajaran baru ini kita akan siapkan mereka seperti itu. Ini kayak studi banding bukan sih Pak? Enggak, mereka Beda ya? satu kelas kita siapkan untuk mereka nanti masuk ke sekolah atau kuliah di Jepang, seperti ya? itu. Betul. Jadi ada pelatihan bahasanya. Betul, itu khusus Pelatihan kurikulumnya budayanya. kita masukin situ. Nanti mereka juga 3 bulan di sana. 3 bulan di sana. Iya, di kelas 11 mereka 3 bulan di sana, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu ini ya Pak ya Pak kolaborasi ya. Betul, kita Dari sudah Lab School MOU. Cirende aja. Lab School Cirende aja. Kita MOU dengan salah satu kampus di Osaka, Jepang, seperti itu, di Osaka. Iya, karena memang sebenarnya untuk pendidikan modern itu tantangannya banyak sekali. Betul. Kalau di dalam negeri mungkin kita bisa nyebut kebijakan, kurikulum yang biasanya sering kali berubah ya Pak, dan ini membutuhkan adaptasi dan juga adopsi yang cukup cepat gitu. Iya. Kemudian juga bagaimana mempersiapkan anak-anak yang tidak hanya kuat secara akademiknya, tapi juga mereka Betul. siap terserap di dunia kerja. Betul. Dan mereka bukannya terserap, tetapi bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman mereka. Dan kita siapkan sekarang kan, ya ibaratnya kan dunia sekarang seperti desa kecil kan. Jadi harus siap dengan bagaimana mereka bersaing dalam tanda kutip di kancah internasional seperti itu. Maka kita siapkan ke arah situ juga. Seperti Iya, itu. karena kalau kita melihat anak-anak yang sekarang itu mereka memang tidak bisa ya, tidak cukup ya Pak dengan seperti mungkin zaman kita hanya menghafal mata Oh pelajaran iya, gitu. betul. Di sini harus ada critical thinking. Ya 4C itu. 4C apa aja Pak? Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan UNESCO itu ada 4C, tantangan abad 21 ya. Oke. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Oke. Nah, 4 itu kita benar-benar jaga di situ. Dan itu diturunkan dalam program-program kegiatan kita. Gitu. Jadi 4C ini juga menjadi backbone dari Lab School ya Pak ya? Itu penting karena kita harus menghadapi abad 21 kan ke depannya seperti itu. Maka kita harus siapkan mereka dengan berbagai kegiatan, program kegiatan baik dari program sekolah, ada orang tua, kemudian total kegiatan kita hampir 100-an setahun. Ada dari sekolah, orang tua, pemge, kemudian siswa. Siswa itu kita ada organisasi kesiswaan kita itu ada 4. Ada OSIS, MPK, kemudian Dewan Ambalan Pramuka, Oke. dan Rohis. Belum lagi ada kegiatan ekstrakurikuler. Gitu. Nah, itu muatannya 4C itu ada semua lah seperti itu. Communication, collaboration,
creativity, critical thinking. seperti itu. Ini untuk menjawab kebutuhan dunia saat ini ya Pak ya. Mereka bisa beradaptasi lah, gitu. Yang kita harapkan seperti itu kan. Ya tadi bahwa kita harus menyiapkan mereka untuk mampu beradaptasi dengan zamannya seperti itu. Kalau tadi Bapak menyampaikan ya, lab school kan usianya udah cukup lama ya Pak ya. Bagaimana untuk bisa menjaga standarnya itu ya Pak ya? Apalagi lab school kan ada banyak sekali nih cabangnya gitu. Kami di sini tahun 2020 baru berdirinya. Sementara untuk lab school yang lain tuh utamanya di Jakarta, Romangun dan di Kebayoran tuh 68 lah seperti itu. Kebayoran tuh 2001. Romangun tuh 68. Jadi kami tentunya punya standar mutu. Ada namanya SPMI, standar sistem penjaminan mutu internal di tingkat lab school, UNJ. Kemudian di kami juga ada SPMI. Kita bentuk tim penjaminan mutu internal seperti itu. Nah itu menjaga agar kualitas kita terjaga semua lab school, termasuk di lab school Cirende ini seperti itu. Nah itu biasanya kami ada audit. Audit internal, AMI namanya, audit mutu internal, seperti itu. Nah ini apakah standar-standar yang sudah ditetapkan itu berjalan atau tidak, seperti itu. Dan lab school UNJ sendiri ada namanya IKU, indikator kinerja utama, yang menjadi patokan kita dalam melakukan aktivitas atau membuat program kerja, seperti itu. Di sekolah kita ini seperti itu. Kalau saya coba untuk browsing gitu ya apa tentang lab school, pasti yang keluar itu adalah prestasi-prestasinya dan juga tentang disiplinnya Pak. Iya, betul. Pembentukan karakternya. Betul. Tapi boleh nggak diceritakan ke kita kekuatan utama yang dimiliki oleh lab school, terutama Cirende sendiri seperti apa nih Pak? Jadi kalau kami di sini itu kalau kita bicara kekuatan ya, jejaring sosial kita atau jejaring dengan orang tua. Jadi gini, ketika kami ke sini itu ada 4 pilar. Bagi kami untuk menjadi sekolah sukses. Jadi yang pertama itu adalah SDM, kemudian manajemen, kemudian infrastruktur, dan keempat adalah peran serta orang tua. Itu kami jaga betul di sini. Nah kalau SDM, rekrutmen betul dari guru, teknik itu kita jaga, dan kebetulan memang harus direkrut dari lab school UNJ seperti itu. Kemudian manajemen tim yang kuat, kemudian sistem informasi yang bagus seperti itu. Dan kemudian infrastruktur di sini lumayan, mungkin udah keliling, tapi bagaimana bisa mensupport kegiatan belajar kita. Dan yang keempat ini yang tak kalah penting, peran serta orang tua, gitu. Jadi antara sekolah dengan orang tua itu harus bersinergi, gitu. Sehingga akan, insya Allah akan menjadi sekolah sukses seperti itu. Itu salah satu kekuatan kita lah di sini seperti itu. Jadi dari mulai filosofinya, kemudian diturunkan visi misi, kemudian diturunkan dalam program kerja seperti itu. Iya, selain yang Bapak tadi 4 sebutkan, memang kalau mengenai tata kelola pendidikan itu banyak sekali ya Pak ya, aspek-aspeknya. Kalau saya melihat mungkin sekitar ada 7, ada 8, termasuk masalah teknologi, digitalisasi, kemudian masalah efisiensi anggaran, akuntabilitasnya juga dari sekolah, dan juga yang pasti pelibatan orang tua tadi. Nah, kalau masalah teknologi, digitalisasi begitu Pak ya, kalau kita coba untuk kaitkan Pak dengan kondisi sosial masyarakat saat ini, bahkan Komdiji juga sudah memberikan batasan penggunaan sosmed untuk anak di bawah 16 tahun gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa anak-anak juga harus mendapatkan literasi digital. Dampaknya juga sangat banyak. Nah, kalau dari lab school sendiri, mitigasinya, tapi sekaligus encourage anak-anak untuk bisa menguasai dunia digitalnya seperti apa? Jadi pertama nih, kami kesini juga membangun e-learning, LMS seperti itu untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran itu kita lakukan menggunakan e-learning yang kita punya. Seperti apa itu Pak e-learningnya di sini Pak? Jadi learning management system ada aplikasi yang berbasiskan web gitu, dan bisa juga di aplikasinya lewat handphone seperti itu. Jadi kita bahan pembelajaran masuk ke semua di situ. Nanti kemudian tesnya juga menggunakan e-learning kita yang kita jadi punya. Jadi maksudnya semua buku-buku pembelajaran itu di soft copy kan? Jadi bukan buku, tetapi materi-materi yang disampaikan oleh guru. Itu masuk ke e-learning kita seperti itu. Itu sudah sangat aktif seperti itu. Termasuk ulangan, ulangan menggunakan e-learning kita seperti itu. Oh gitu. Jadi sekarang udah computerized ya Pak ya? Iya. Bahkan betul. untuk ujiannya ya? Ujiannya kita menggunakan computerized CBT. Gitu. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah ini sebenarnya Mbak. Kalau apa itu? Ini RFID. Anak-anak itu kartu pelajarnya itu menggunakan RFID. Boleh dong Pak lihat Pak? Ya, ini kalau ini kan guru.
Pak pimpinan. Oke. Jadi masuk ke ruangan ya seperti tadi itu harus pakai ini. Oh, jadi pakai bukan tab. sekedar ID card. Bukan sekedar ID Jadi card ini. kita nge-tap gitu ya? Betul, di nge-tap dan mereka baru bisa masuk. Dan kemudian nanti yang sedang kita kembangkan sekarang adalah ketika mereka presensi di depan itu akan notifikasi ke email orang tua seperti itu. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang seperti itu. Ya, jadi banyak sekali. Kemudian kita mengupdate era teknologi informasi ini kita coba untuk diupdate dan guru-guru juga bisa bisa kita beri kesempatan gitu. Tapi memang harus dibatasi. Jadi kami punya box di sekolah ini, di kelas ini, handphone itu kalau pembelajaran itu ditaruh di boxnya seperti itu, dibatasin seperti itu. Jadi dan tentunya kami sampaikan bagaimana plus minus penggunaan handphone dan seterusnya, kita berikan sosialisasi kepada anak-anak supaya mereka juga paham dan kemudian juga bisa menggunakan teknologi ini dengan cara yang baik lah. Tapi infrastrukturnya sudah memadai, Pak? Ya, kalau kita bicara infrastruktur, insya Allah sudah memadai. Tinggal memang pengembangan seperti itu. Kita punya bandwidth yang kuat juga di sini. Kemudian juga jejaring kita pakai optik ya, kabel optik kalau internet kita seperti itu. Gitu. Di kelas ya, semua pintu itu pakai ini. Ya, tentunya siswa tidak semua bisa masuk ke ruang-ruangan gitu. Hanya ruang kelas saja yang mereka bisa masukin. Oke, itu artinya memang sebuah kemajuan modernisasi yang dibawa oleh Lab School Cirende gitu ya, Pak ya. Kalau dari sisi infrastruktur, semuanya sudah memadai, sudah cukup maju. Kemudian untuk siswanya juga. Nah, untuk aset internalnya, di sini adalah guru, Pak. Oh iya. Ini seperti apa Bapak untuk bisa meningkatkan ya kualitas dari guru-guru ini? Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 pilar untuk menjadi sekolah sukses bagi kami, bagi SMA Lab School Cirende. Yang pertama adalah SDM. Nah, SDM itu benar-benar kita jaga. Perlu diketahui, untuk menjadi guru lab school ini tidak mudah. Menurut informasi, datanya, pelamar kalau ketika buka lamaran untuk menjadi guru lab school itu sekitar 700 sampai 800. Wow, yang mendaftar? Yang mendaftar. Bahkan pernah 1000. Yang diterima berapa? 30. 30 dari 1000. Iya, seperti itu. Jadi ketat. Jadi mulai rekrutmen kita perketat seperti itu. Ada tes akademiknya, kemudian IT-nya, micro teaching, wawancara gitu. Seperti itu. Itu psikotes. Jadi psikotes juga kita lihat. Baru setelah itu setelah diterima nih, nggak dibiarkan begitu aja. Ada proses pemagangan. Oh, gurunya magang juga nih ya, Pak ya? Magang. Magangnya kemana nih, Pak? Di lab school lain. Di lab school yang sudah lebih. Dulu berdiri gitu ya? Itu magang di situ mereka sekitar 2 bulan, 3 bulan. Jadi magang di sana untuk bisa, artinya ketika mereka sudah menjadi guru lab school, mereka sudah paham tentang budaya. Kan sulit nih untuk mungkin mereka pernah ngajar di tempat lain atau mereka sama sekali belum ngajar. Nah, mereka harus tahu budaya lab school. DNA-nya ya, Pak ya? DNA-nya, betul. Jangan sampai mereka ya bukan sekedar tahu tapi merasakan. Jadi ada proses pemagangan di situ. Nah, kemudian 2 bulan 3 bulan itu, setelah itu baru mereka masuk ke Lab School Cirende ini, seperti itu. Dan tentunya di Lab School Cirende juga nggak dibiarkan. Kita ada proses namanya pembinaan, ada supervisi, ada namanya penilaian kinerja guru. Ya, supervisi itu kita lakukan ya minimal setahun sekali atau 2 kali setahun. Supervisi dilakukan oleh kami pimpinan sekolah, seperti itu. Kita langsung masuk kelas. 2 jam pelajaran masuk kelas. Ada instrumennya, kita nilai. Setelah itu kita berikan feedback ke guru tersebut seperti itu. Mana yang sudah bagus, mana yang bagian-bagian mana yang masih perlu ditingkatkan, seperti itu. Nah, setelah itu ya ada proses diskusi di situ. Apa kebutuhan guru nih kira-kira nih? Wah, kira-kira guru masih butuh media penguasaan media pembelajaran misalkan seperti itu. Nah, biasanya kita ada lokakarya. Lab school itu punya lokakarya setahun sekali lab school. Nah, guru lab school itu harus mengikuti itu. Kami di sini ada namanya untuk menjaga kualitas guru itu. Setiap hari Senin kita ada namanya rapat pembimbing akademik atau penasihat akademik. Nah, itu semua guru mengumpul, kita evaluasi mingguan seperti itu. Nanti ada lagi evaluasi di raker per semester. Jadi untuk bagaimana kita menjaga
kualitas guru itu. Tentunya kita berikan apresiasi pada guru-guru yang punya kinerja terbaik. Nanti 2 Mei itu biasa kami ada memberikan apresiasi guru Hari terbaik. pendidikan ya Pak ya? Hari pendidikan dan Nasional. hari guru. Dan hari guru, oke. Itu kita berikan apresiasi gitu. Tentunya bagi teman-teman guru yang perlu ditingkatkan, ya kita berikan pembinaan seperti itu. Nah kira-kira itulah itu yang kita lakukan terhadap guru-guru kita di sini seperti itu. Saya pikir cuma anak-anaknya aja Pak yang susah masuk ke sini. Iya. Di sini kan juga sampai ribuan kan ya Betul, daftar. Bahkan ribuan, kalau iya. saya baca tuh rasionya 1:10 untuk Iya, penerimaan siswanya. iya, betul. Ternyata gurunya juga sampai Betul, ribuan yang mendaftar, yang betul. diambil cuma 30 orang aja ya Pak ya? Gitu, 30-an gitu. Tidak, oke. memang tidak mudah untuk jadi guru lab school. Itu pun Mbak, kalau misalkan ternyata emang udah diseleksi nih, wah ternyata kok masih ini nih. Ya Tidak sesuai gitu ya? Tidak sesuai gitu. Jadi ada masa percobaannya juga untuk guru Betul, ya? ada masa percobaan. Oke. Dan ada juga yang ternyata dalam tanda kutip tidak siap mungkin, ya mereka nggak Visinya jadi. belum sama lah Pak ya? Betul, visinya harus sama. Kan harus sama nih ininya. Apalagi dalam langkahnya harus sama, frekuensinya harus sama. Benar. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau kita melihat sekarang kan kita transisi ke kurikulum merdeka gitu Pak. Ini ada adaptasi yang harus dilakukan dan juga adopsi-adopsi yang harus dilakukan. Kalau lab school sendiri seberapa siap Pak untuk bisa Gini, visi besar bertransformasi ya? Visi besar Lab School WNJ itu adalah memberikan kontribusi pada dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah kita harus mengupdate kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke. Jadi dari dulu tuh ketika ada kebijakan baru, kita coba melihat dan kita kaji. Dan kemudian kita jalankan. Kuncinya itu. apa nih Pak? Kenapa? Untuk menakodai perubahan itu kuncinya di lab school sendiri apa? Iya. Supaya bisa cepat transisinya itu Pak? Kuncinya adalah kita melakukan workshop pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan kepada semua guru seperti Oke. itu. Jadi ketika ada informasi terupdate nih, biasa kita undang narasumber A1-nya dan narasumber yang aslinya kita undang untuk menjelaskan bagaimana sih dulu ada namanya kan Kultilas tuh. Ya. Nah, kita undang para pejabat-pejabat terkait, kemudian mereka memberikan workshop lokakarya kepada kami seluruh guru lab school seperti itu. Oke. Kemudian kita coba mengkaji dan beradaptasi dengan kurikulum yang baru lah seperti itu. Tapi selagi bahwa biasanya kami apapun kurikulumnya, ya insya Allah kita bisa beradaptasi seperti itu. Tapi Pak, kalau ngomongin masalah kurikulum merdeka ini nggak main-main loh Pak ya. Ini bukan masalah materinya aja. Mungkin dulu guru itu memang menjadi sosok yang dominan gitu ya dalam proses belajar mengajar. Tapi di sini kan sekarang senternya itu adalah siswa gitu. Ada penguatan karakter, ada pembelajaran berbasis kompetensi, dan juga materinya juga harus efisien gitu. Betul. Jadi gini, kita sekali lagi ketika workshop, kita ada raker nih, workshop nih. Kemudian kita bedah seperti itu. Bagaimana materi-materi yang memang perlu dan menyesuaikan lah dengan kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi kita upayakan beradaptasi lah. Nah, guru-guru itu selalu beradaptasi dan selalu mengkaji kurikulum target kurikulum atau silabus setiap mata pelajaran itu seperti itu. Boleh dong Pak kita diberikan contoh kalau dulu sebelum penerapan kurikulum merdeka di Lab School Cirende seperti apa? Ya. Kalau sekarang transisinya seperti apa gitu Pak? Sebenarnya itu kalau pengalaman saya, Iya. kami kebetulan saya juga pernah ngajar juga di Lab School Romangun. Jadi jadi kegiatan kita sebenarnya sudah ada. Jadi ketika ada kurikulum merdeka itu kayak profil pelajar Pancasila nih seperti itu. Sebenarnya kita sudah ada, tinggal nyantelin. Oke. Jadi gini, misalkan ada kegiatan kami namanya trip observasi, kan berbasis proyek. Kalau kurikulum merdeka kan kebanyakan berbasiskan proyek seperti itu. Benar. Nah sebenarnya kita sudah punya kegiatan-kegiatan itu, tinggal kita cantelin. Misalkan kita tentang profil kita itu tentang globalisasi misalkan gitu, atau tentang kebinekaan seperti itu. Kami punya namanya kegiatan trip observasi, itu banyak sekali muatannya. Itu kegiatan trip observasi itu kayak homestay, tapi di kampung 5 hari. Di kampung? Iya, Oke. di desa. Ini bukan kayak PKL nggak sih? Beda lagi. Nah, Oke. gitu. Jadi itu banyak sekali muatannya. Ada leadership, ada pendidikan kerohanian gitu. Kemudian ada penelitian di situ. Jadi kita cantelin ke kegiatan trip observasi itu. Jadi kita nggak buat kegiatan baru, karena kan banyak tuh ketika ada kebijakan ini,
langsung buat kegiatan baru. Nah kalau kami relatif itu menyesuaikan aja. Jadi nggak gagap lagi ya Pak ya? Nggak panik gagap ya lagi, Pak ya? betul, nggak gagap lagi Merdeka seperti ini. itu. Ada kegiatan lagi yang tentang nasionalisme, kita punya kegiatan kerjasama dengan angkatan. Itu kedisiplinan, wawasan nasional, wawasan kebangsaan. Jadi udah kita cantelin nih ke situ, seperti itu. Apalagi tentang sekarang apa namanya itu 7 kebiasaan hidup sehat kan Indonesia hebat kan. Misalkan contoh olahraga nih, sehat nih. Iya. Kita di sini ada kegiatan tuh namanya lab segar. Lab segar. Betul. Apa itu singkatannya? Lab segar itu Lab School Cilende Sehat dan Bugar. Oke. Gitu. Dan itu di SMA ini kegiatan di hari di hari Kamis gitu. Ibadah. Nah, Mbak tadi sedang lihat ibadah. Kita sangat peduli. Semua agama kita layani. Gitu. Semua agama kita layani. Terus kemudian hari Jumat ada tadarus di sini. Okay. Tapi bagi yang Muslim tadarus, bagi yang non Muslim kita siapkan. Gitu seperti itu. Jadi sebenarnya udah tinggal kita ini kaitkan apa namanya tuh kurikulum atau silabus dari yang kurikulum baru ini seperti itu. Tapi saya suka deh dari apa yang Bapak tadi sebutkan. Bapak juga menyebutkan masalah bagaimana adaptasi tadi dilakukan secara cepat ya Pak ya dengan kebijakan dan juga kurikulum pemerintah yang baru. Kemudian bagaimana Bapak juga terus menanamkan jiwa nasionalis ke anak-anak ya. Tadi Bapak juga menyebutkan Pancasila itu juga menjadi core utama ya dari Lab School Cirende gitu ya. Dan juga masalah akhlak tadi itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menjadi guidance buat siswa-siswa ini ya Pak ya menghadapi dunia ini, menghadapi globalisasi terutama. Nah, yang pasti juga Pak di sini kalau ngomongin masalah dunia pendidikan tuh ada yang namanya industri Pak. Kita tidak menutup mata. Pendidikan itu industri, iya kan? Iya. Persaingannya juga sangat ketat gitu. Ya, termasuk dalam hal manajerial, dalam hal administrasi, efisiensi anggaran, begitu-gitu. Nah, kalau dari Lab School Cirende sendiri strateginya seperti apa dan juga bagaimana untuk bisa ini sekarang harus ada pengetatan anggaran, tapi juga infrastruktur harus juga mumpuni dan juga kualitas pendidikan juga harus terjaga seperti apa, Pak? Jadi kalau saya lihat nih, Mbak ya. Political will itu penting. Ini sekolah ini apakah hanya bisnis saja, atau ada kepentingan pendidikan lebih tinggi seperti itu. Lihatnya gimana sih Pak? Mungkin bisa dikasih tipsnya nih. Kalau kita lihat nih, kalau misalkan kegiatan anak-anak itu diakomodir, kemudian guru juga demikian diberikan kesempatan untuk berkembang seperti itu. Kemudian juga tadi saya sampaikan banyak sekali kegiatan di sini seperti itu. Nah, tentunya kalau kita bicara hanya pendidikan itu industri bahaya. Orientasinya hanya keuntungan seperti itu. Nah, oleh karena itu bisnis itu ada, tapi tentunya lebih menekankan adalah kependidikannya. Nilai-nilai kependidikan itu harus nomor 1 di situ seperti itu. Sehingga ketika mengambil kebijakan itu, maka kita pikirkan nih. Yang paling utama adalah bagaimana kepentingan siswa, kepentingan anak-anak ke depannya seperti itu dalam dunia pendidikan ini seperti itu. Itu sih kalau kalau bagi Lab School ya. Kalau pengalaman saya, kebetulan saya di Lab School dari tahun 2001 gitu, yang saya rasakan seperti itu. Cukup lama ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. 25 tahun Bapak di Lab School. 25 tahun. Yang bikin betah apa nih Pak? Nah, kenyamanan. Iya, dan guru-guru di sini insya Allah bisa mengaktualisasikan dirinya. Kami di sini silakan anak teman-teman guru itu untuk berkembang. Kemudian juga kami beri kesempatan untuk bisa keluar negeri seperti itu. Untuk studi banding atau ada pengayaan ya Pak ya? Iya, atau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Mereka kemudian dipersilakan untuk kuliah lagi seperti itu. Oh gitu. Iya, kami berikan. Karena bagi kami itu kan sekolah ini harus menjadi organisasi pembelajar. Nah, kalau salah satu ciri organisasi pembelajar adalah memberikan kesempatan kepada SDM-nya untuk berkembang, gitu, mengevaluasi, kemudian bisa berkembang seperti itu, sehingga mereka tetap terjaga kualitasnya seperti itu. Never stop learning-nya itu bukan cuma untuk siswanya ternyata bukan. Ya Pak ya? Untuk guru-guru. Untuk guru-guru juga itu. Ya Pak ya? Untuk kepala sekolah juga gitu. Kebetulan saya juga nulis buku, teman saya lupa bukunya ada di mobil gitu. Tentang apa nih Pak bukunya? Buku tentang ini penelitian tindakan sekolah. Oke. Jadi saya buat penelitian di sini bagaimana bisa
meningkatkan kualitas akademik seperti itu. Dan fokusnya adalah dengan cara focus group discussion gitu. Dan itu bukunya sudah saya terbitkan tahun lalu seperti itu. Oke. Nah, Pak, ini kan berada School Cirende ini ada di daerah yang banyak sekali sekolah-sekolah elit juga di sini ya Pak ya. Persaingannya pasti ketat juga ya Pak ya. Nah, saya pikir gini, kalau bagi kami, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah sekitar, itu penting seperti itu. Setiap sekolah punya diferensiasi, gitu kan. Lab School punya diferensiasi, seperti apa, kayak salah satunya adalah Japan Track tadi, seperti itu. Dan memang kita harus tahu segmentasi kita ada di mana, seperti itu. Sehingga bagi kami, oke, sekolah bisa berkembang yang lain gitu ya, sekolah-sekolah yang lain juga bisa gitu. Tapi bagaimana kita bisa fokus pada diri kita untuk bisa mengembangkan sekolah ini. Insya Allah selama layanan pendidikan kita itu bagus seperti itu, maka insya Allah orang tua atau masyarakat bisa melihat seperti itu. Dan tentunya kita juga mengkaji ke dalam ya. Dalam proses perencanaan itu ada namanya analisis SWOT gitu kan. Itu kita kaji SWOT-nya seperti apa, kekuatan kita di mana, kemudian kelemahan kita di mana, opportunity kita di mana, kemudian tantangan kita di mana seperti itu. Itu kita kaji seperti itu. Setelah itu kita buat strategi mana yang paling baik di Lab School Cirende ini seperti itu. Terakhir Pak, prestasi terakhir dari siswa-siswa Pak Cirende apa Pak? Prestasi terakhir kemarin itu yang paling ini nasional. Nasional itu paskibra tingkat nasional. Kita dalam 4 tahun kita baru berdiri itu 2 kali kita paskibra nasional. Gitu. Alhamdulillah yang terakhir itu tahun lalu yang di IKN. Di IKN yang waktu kemarin di IKN itu. Betul. Ternyata ada dari sini juga Pak ya? Ada dari sini juga. Ada siswa Lab School juga. Kemudian 2022 atau 2023 itu nasional juga. Gitu. Itu yang tapi banyak sekali prestasi di sini. Nah ini kami buat buku profil sekolah kita ini seperti itu. Nah ini banyak di sini prestasi-prestasi yang kita kita toreh seperti itu. Nah ini yang Isra Marcel Alifin itu. Ini yang alumni sama Lab School Cirende. Betul, ini yang angkatan kedua dia. Jadi Paskibraka Nasional tahun 2022. Iya, terus nanti di belakangnya ada lagi. Yang ini ya? Iya, ada lagi satu lagi yang. Satu lagi. Nah, yang nasional yang Kirana Asyawidya Baskara. Iya, ini yang tahun 2024. 24, betul. Luar biasa. Jadi baru 4 tahun, alhamdulillah kita sudah meraih prestasi tingkat nasional. Padahal akademisnya di sini juga keren Akademik, banget alhamdulillah ya, Pak, ya? kita tiap tahun untuk masuk PTN juga meningkat. Dari tahun pertama itu sekitar 60%, 70%, 73% terakhir. Seperti itu. Itu kalau juga meraih itu mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Itu dapat juga seperti itu. Jadi yang terakhir kemarin kita prestasinya, kita pernah juga di Jamboree Dunia. Yang kemarin di Korea bukan? Di Korea ya? Nah, kalau Mbak lihat itu satu-satunya yang tampil di panggung utama itu adalah Lab School Cirende. Padahal pada waktu itu kalau nggak salah itu lagi ada kendala cuaca juga ya Pak ya? Hebat banget nih. Tapi kita bisa mengalahkan banyak ini. Kita mewakili Indonesia untuk berada di panggung utama. Dan itu ternyata mewakili Asia Pasifik. Keren banget. Iya, gitu seperti itu. Itu pramuka dari Lab School Cirende ya? Pramuka dari SMA Lab School Cirende. SMA Lab School Cirende. Yang terbaru kemarin, kita sedang mengikuti kegiatan opsi juga, itu yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional seperti itu. Jadi kita ini. Yang kemarin SEA Games, salah satu anak kita SEA Games yang hoki. Hoki S itu. Nah itu adalah anak kita siswa Lab School. Iya. Cirende, SMA Cirende seperti itu. Keren. Berarti artinya memang di sini juga memberikan ruang untuk anak-anak untuk terus maju ya Pak ya, mengembangkan diri sesuai dengan potensinya ya Pak ya. Nah, tadi kan kita orientasinya adalah student center. Dan kita memberikan kesempatan mereka untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu. Tapi bukan hanya sekedar ekstrakurikuler, bagaimana mereka bisa meraih prestasi
Iya, Gitu. terbukti secara akademis banyak sekali nih, sampai 80% yang terterima di PTN ya, perguruan Iya, tinggi negeri. betul. Pak, ini untuk keberlanjutan ke depannya, program-programnya dan juga harapan di masa depan sendiri seperti apa nih Pak? Untuk SMA Life School Cirende Life School tentunya Cirende, ya. kami berharap bahwa SMA Life School Cirende itu makin mendunia. Makin mendunia, Nasional dan amin, mendunia, amin seperti ya. itu. Untuk mengharumkan nama Indonesia Betul, ya Pak ya, kita doakan jadi bersama. kita coba untuk mendesain. Jadi gini Mbak, kami berupaya ketika kita ingin sesuatu, kita desain. Oke. By design semuanya, seperti itu. Kita ingin tingkat nasional, kita by design. Kita ingin sukses PTN juga by design. Kita punya buku panduan sukses PTN seperti itu. Dan kemudian kita juga buat tim think tanknya seperti itu untuk memikirkan SMA Life School Cirende itu bukan setahun 2 tahun, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan mau seperti apa, gitu. Dengan melihat perkembangan zaman, seperti itu. Nah itu penting agar ibarat main catur. Kita harus punya langkah 5 ke depan tuh kita harus pikirkan seperti itu. Strateginya ya Pak ya, sudah harus dipikirkan 5 langkah ke depannya ya, sudah harus dipikirkan. Tapi kalau menurut Bapak sekarang tantangannya apa sih Pak dunia pendidikan Indonesia saat ini Pak? Ya, kalau kita bicara tantangan yang paling krusial sekarang adalah bagaimana memanfaatkan era teknologi ini, ya katakanlah semua AI gitu ya, semuanya sekarang. seperti itulah. Iya. Jadi itu tantangan kita ke depannya. Saya pikir nanti juga ya dalam waktu 10 tahun ke depan masih menjadi tantangan kita ke depannya, seperti itu sih. Tapi kalau dari pasca pandemi begitu, Bapak melihat ada peluang-peluang atau yang akhirnya diadopsi di SMA Life School Cirende nggak Pak? Yang paling contoh yang Zoom itu. Zoom, iya benar. Dan itu ternyata sampai sekarang masih sampai terpakai sekarang ya Pak? terpakai, kan itu masih terpakai. Iya, tapi untuk e-learning kita sudah siapkan sebelum pandemi. Oh gitu? Sudah Betul. pakai seperti itu ya? Iya, karena kami ke sini, kami sudah bertekad itu membuat e-learning LMS itu. Jadi sebelum pandemi itu, awal-awal itu ketika kami diangkat jadi pimpinan di sini, itu salah satu program saya gitu. Program kami di sini membuat e-learning, LMS Learning Management System dengan menggunakan Moodle, itu open source seperti itu. Dilala pandemi, kita udah siapkan. Kita udah siap ya. Udah siapkan, sudah Ini tinggal. Bapak kayaknya sudah bisa menerawang ke depan apa yang akan terjadi nih. Karena strategi tadi ya Pak ya. Betul, itu. Kita harus ya. bisa benar-benar ya ibarat main catur lah, seperti itu. Nah, itu yang kita ajak bukan kami sendiri, tapi kita ajak teman-teman seperti itu untuk bisa memikirkan SMA Life School Cirende ke depan mau seperti apa. Dan itu kita perlu buat strategi-strategi. Gitu. Nah, oke. Sebelum saya menutup podcast kita nih Pak, boleh dong kita juga, saya sebagai orang tua nih Pak, dikasih tips nih. Pasti seperti yang tadi saya bilang pada saat saya membuka podcast ini. Sebagai orang tua itu susah Pak untuk nyari sekolah. Pilih-pilihnya gitu. Betul. Boleh dong kita dikasih tips-tipsnya, triknya seperti apa Jadi sih, Pak? ada quote dari Prof. Koni Elismiawan, Oke. mantan rektor UNJ, IKIP Jakarta seperti itu. Jadi sekolah yang mengundang. Sekolah yang mengundang, oke. Maksudnya seperti apa itu? Berarti kan sekolah yang menyenangkan, aman seperti itu, nyaman seperti itu. Itu paling utama itu. Ini dari sisi filosofinya. Tapi kalau dari sisi pragmatisnya adalah kalau SMA tentunya seberapa banyak yang yang masuk ke PTN, gitu, atau seberapa banyak yang bisa masuk ke perguruan tinggi, bukan hanya PTN tapi perguruan tinggi yang memang unggulan seperti itu. Itu dari sisi kita bicara pragmatisnya gitu, seperti itu. Tapi yang paling utama adalah menurut saya itu bagaimana siswa tadi bisa nyaman di sini gitu, di sekolah seperti itu, dan bisa mengaktualisasikan dirinya. Dengan berbagai katakanlah kegiatan seperti itu. Jadi tidak dikekang tapi diberikan ruang kreativitas tadi pada siswanya seperti itu. Nah menurut saya sih itu sih kalau saya melihat untuk SMA yang bisa kita lihat sekolahnya itu katakanlah itu oke atau belum oke lah seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak tips-tipsnya, dan juga pastinya ini juga memberikan pandangan bagaimana saat ini dunia pendidikan itu sudah bergeser dari manajemen pendidikannya, kemudian dari tata kelolanya, bahkan dari core-nya sendiri dengan pasca pandemi, kemudian tantangan dunia global saat ini. Ternyata dunia pendidikan itu juga
harus berbenah gitu ya Pak ya. Betul. Sekali lagi harus melakukan adaptasi yang sangat cepat, harus mengadopsi berbagai hal yang baik gitu ya, untuk bisa memajukan dunia pendidikan Indonesia. Karena sekali lagi ternyata pendidikan ini adalah senjata Nelson untuk Mandela. mengubah dunia. Betul. Menurut Nelson Mandela. Setuju ya Pak ya? Setuju. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Diana. Juga terima kasih banyak. Pastinya kita juga mengapresiasi Bapak sudah 25 tahun menjadi pengajar di Lab School. Sekarang menjadi kepala sekolah dari SMA Lab School Cirende gitu. Betul, terima kasih juga pastinya sudah mengabdikan diri untuk anak-anak Indonesia ya Pak ya. Amin, makasih. Semoga menjadi amal ibadah Bapak nanti. Amin. Baik, Bapak Raidil Fitra, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Jaga Asa. Kita berbincang di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, terima kasih kembali Mbak. Ya, dan pemirsa yang pastinya ketika kita berbicara tentang ruang pendidikan, kita berharap ruang pendidikan itu bisa melahirkan anak-anak yang memiliki potensi yang terbangun secara utuh, tidak hanya secara akademiknya, tapi juga emosionalnya dan juga bahkan karakteristiknya. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda ya. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye, say bye Pak. Ya, terima kasih. Bye. Terima kasih banyak Sama-sama Mbak Diana.